Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rika Yunanda Kusnaini. My student number is 2006031100080. I am from chemistry class C. So on this special occasion, I will tell you about some tips and tricks to understand 16 tenses on English. I will mix English and Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang satu kiat mudah kuasai 16 tenses. Nah, tenses ini depend on two aspect, activity and time. Di waktu nanti juga akan terbagi 3 lagi, yakni lampau atau pas, sekarang, atau present, atau yang akan datang nanti future. Untuk verb sendiri ada verb 1, verb 2, verb 3, sama verb ing. Nah, sebenarnya dalam pemahaman tenses ini nanti akan berhubungan dengan subjek yang menggunakan pronoun ataupun noun, juga dengan verb. Nah, hubungan subjek dengan verb ini nanti akan menentukan tenses itu memakai jenis tenses apa. Seperti itu. Seperti tabel yang ada pada video, insya Allah akan saya tayangkan di sini. Nah, semisal subjeknya I, memakai verb 1-nya am, have, do. Kalau di verb 2 ada was, had, did. Di verb 3 ada been, had, done. Lalu yang kedua ada you, yakni memakai verb 1-nya are, verb 2-nya were, verb 3-nya been. Lalu ada they, verb 1-nya have, verb 2-nya had, dan verb 3-nya juga had. Dan seterusnya sampai ke it, yang bisa dilihat pada tabel. Nah, satu kiat mudah ini, yakni dengan cara kita memahami bentuk kata kerjanya saja, yaitu understand the verb. Hanya perlu memahami kata kerja, bahkan bisa dihafal juga dengan tabel berikut ini. Insya Allah akan saya tayangkan. Nah, di sini itu ada basic verb. Basic verb adalah kata kerja dasar, yakni digunakan untuk membentuk verb ing. Seperti kayak be kan, verb ing-nya yakni being. Nah, ini juga tergantung subjek ya. Nah, di be ini memiliki itu nanti saja. Yang kedua yakni ada verb 1 atau disebut dengan present, yakni membahas mengenai fakta atau kejadian saat ini maupun kebiasaan. Fungsinya seperti itu. Lalu di verb 2 atau past, yakni kejadian di masa lampau. Lalu ada verb 3 yang disebut dengan perfect, yakni kejadian yang sudah terjadi ataupun sudah selesai dan tidak terulang kembali. Lalu ada verb ing, yakni biasa disebut dengan continuous atau progresif, yang aktivitasnya masih sedang terjadi sampai saat ini. Seperti yang ada di tabel, ada 4 kata kerja ya. Ada 4 kata kerja sebagai penanda atau penentu tenses yang nantinya akan kita analisis menjadi tenses apa, jenis tenses apa. Nah, yang pertama ada be. Be ini verb 1-nya ada be, is, am, are. Verb 2-nya ada was, were. Yang tadi juga sudah kita pelajari tergantung subjeknya. Lalu ada verb 3-nya ada been, dan verb ing-nya yaitu being. Lalu yang kedua ada do. Verb 1-nya do, does. Verb 2-nya did. Lalu ada 3. Yang ketiga yakni have. Verb 1-nya have, has. Verb 2-nya had. Dan yang keempat yaitu will atau shall, yang memiliki verb 1 will, verb 2-nya would. Lalu di sini juga ada yang penting, yakni ada future. Penggunaan dalam verb 3 dan verb ing. Future itu sifatnya masih terencana, jadi belum terjadi gitu. Nah, untuk memudahkan ada 4 contoh, yakni yang pertama ada Muhammad is human. He needs food and drink.
Di sini menggunakan verb is ya. Is ini adalah verb one. Verb one adalah present. Jadi ini merupakan simple present. Ya, karena memuat satu kata kerja yakni verb one dan bercerita mengenai fakta. Muhammad adalah manusia. Ya, dia memang manusia. Makanya itu fakta. Lalu ada need food and drink. Dia membutuhkan makan dan minum. Atau juga ada contoh lain kayak we eat 3 times a day, we always eat 3 times a day. Itu juga merupakan simple present, memuat satu kata kerja yakni verb one. Lalu yang kedua ada he is eating soto Lamongan. Is menggunakan verb one yakni present. Verb eating merupakan verb ing. Jadi gabungan kalimat ini merupakan present continuous karena makannya itu hari ini dan masih terjadi. Lalu yang ketiga ada he has paid the food and the drink. Menggunakan has yang berarti verb one dan paid yang berarti verb three. Dan note-nya yakni verb one tidak pernah bergandengan dengan verb two. Maka dari itu verb one dan verb three ini merupakan present perfect. Karena apa? Membayarnya itu saat ini dan sudah selesai. Sudah terjadi. Lalu yang keempat ada he has been eating for 10 minutes. Has merupakan verb one yakni present, been merupakan verb three yakni perfect, dan eating merupakan verb ing yakni continuous masih terjadi. Maka dari itu kalimat ini merupakan present perfect continuous. Karena makanya masih sekarang dan hari ini ada durasinya dan masih sisa 10 menit seperti itu. Nah, untuk membedakan agar tidak bingung present continuous dan present perfect continuous itu ada pada penggunaan atau durasinya. Kalau present continuous itu tidak memiliki durasi. Lalu yang nomor 4 ini di contohnya itu memiliki durasi. Jadi present perfect continuous is more detailed than present continuous. Lalu jika ingin merubah itu hanya dirubah kata kerjanya. Semisal nomor 3, he has paid the food. Has-nya dirubah menjadi had. Itu sudah menjadi past perfect. Lalu he had been eating for 10 minutes. Itu juga sudah menjadi past perfect continuous. Semuanya ini kan perfect tadi. Nah, kalau merubah ke jenis yang lain itu hanya tinggal merubah waktu saja. Semisal yang di future ada I will go home. Itu merupakan present future. Lalu kalau past future seperti yang sudah terjadi lampau, itu seperti yesterday I would visited your home. Seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.